Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Sekalipun melalui berbagai hal seperti teknologi, di mana kita sekarang ini ibadah dengan online. Oleh karena itu, saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Allah, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah bagi kami, karena Engkau melayakkan kami untuk dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Lebih-lebih Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Oleh sebab itulah Bapa di surga, biarlah Engkau Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti akan makna firman Allah di dalam hidup kami, dan firman-Mu itu Tuhan menjadi suluh kami di jalan kami yang gelap, tongkat kami di jalan yang licin, kekuatan kami di kala kami lemah. Dan biarlah firman-Mu Tuhan berbicara di dalam hati dan hidup kami, sehingga firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah di dalam perbuatan-perbuatan kami. Karena itu Bapa di surga, urapi kami semua sidang jemaat-Mu dimanapun berada sekarang ini, di rumah masing-masing, dan hamba-Mu ini juga Tuhan. Engkau urapi sehingga bisa menjadi alat dalam tangan-Mu untuk menyampaikan kehendak Tuhan, isi hati Tuhan kepada kami semuanya. Karena itu Bapa di surga, kami sambutlah firman Allah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pagi ini kita mendapatkan tema yang diberi dengan Allah menetapkan langkah atau Allah memelihara langkah orang percaya. Itulah tema kita. Sekali lagi, Allah memelihara langkah orang percaya. Diambil dari 3 bacaan kita, yakni 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-9, juga Amsal 3 ayat 26 dan Mazmur 23. Kita mulai dengan 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Kita sambung dengan Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan menjaga sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Kita sambung saudara yang kekasih dengan Mazmur pasal yang ke-23. Satu pasal ini hanya 6 ayat. Dan kita mulai demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman itu di dalam hatinya, dan melakukannya di dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jika kita perhatikan tadi ayat-ayat yang kita baca di dalam Alkitab kita perhatikan firman ini dengan seksama, maka ada satu hal
Yang perlu kita ingat juga di dalam firman itu mengenai setiap langkah kaki orang yang percaya. 1 Samuel 2 tadi ayat 9 mengatakan langkah kaki orang percaya. Di dalam Amsal juga dikatakan kakimu tidak akan kena jerat. Dan juga di dalam Mazmur ini kita perhatikan bahwa Tuhan itu gembalaku. Ketika Tuhan Yesus datang dan mengajar murid-muridnya, dia mengatakan kepada murid-muridnya, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Saudara, mengapa Yesus mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik? Gembala yang memberikan kepada domba-dombanya sekalipun nyawanya itu taruhan. Mari kita perhatikan di dalam Mazmur ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, pemazmur ini sepertinya membuat suatu ungkapan puji-pujian, nyanyian kepada Tuhan, mengungkapkan Allah itu adalah gembala yang baik. Dan gembala itu diperlihatkan oleh pemazmur ini dengan segala tugas-tugas yang diemban oleh seorang gembala. Apa yang dimaksudkan dengan tugas tadi? Pertama, di dalam ayat yang kedua dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kita mengetahui saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di daerah Israel sana, bahwa yang seorang gembala itu mempunyai tugas yang berat. Dia akan mencari rumput-rumput untuk makanan domba-dombanya. Dan ada kalanya mereka harus berjalan jauh untuk mencari tempat di mana ada rumput yang hijau. Dan di dalam perjalanan itu seorang gembala menuntun domba-dombanya. Dan dia akan maju di depan dan domba-dombanya mengikuti dia. Dan kalau ada binatang buas yang ingin untuk menerkam domba-domba itu, maka seorang gembala dia harus berjuang untuk mengusir binatang buas tersebut. Dan kalau ada domba itu yang sakit, ada domba itu yang tidak mempunyai kekuatan untuk berjalan jauh, maka seorang gembala itu harus menggendong domba itu sendiri, sehingga mereka bisa sampai kepada tujuan yang sudah ditujukan oleh gembala, di mana ada rumput hijau. Ada rumput yang bisa dimakan oleh domba-dombanya itu. Dan pada malam hari mereka harus dibawa masuk ke dalam kandang yang sedemikian rupa. Dan mereka harus dituntun untuk masuk. Dan supaya aman dirasakan oleh domba itu, maka gembala itu akan menjaga dia. Ketika mereka siang hari untuk memberikan rumput yang hijau kepada domba-domba itu, maka pada petang hari domba-domba itu pun juga diberikan minuman. Dan di daerah padang pasir sana agak sulit untuk mendapatkan air yang begitu jernih ataupun yang begitu bagus. Tetapi seorang gembala, dia harus berusaha sedemikian rupa dan sekuat tenaganya untuk mencari air agar domba-dombanya itu bisa minum air. Sekarang saya ajak untuk berimajinasi. Kira-kira bagaimana di dalam imajinasi kita dengan keadaan yang sedemikian? Kita bayangkan sekarang bagaimana tugas seorang gembala itu yang harus mencari rumput yang hijau untuk membawa domba-domba itu dengan sedemikian rupa. Dia harus menyediakan air supaya domba-domba itu bisa minum dengan tenang. Dan itulah yang dikatakan oleh pemazmur. Dia katakan Tuhan itu adalah gembalaku. Di sini dia merasakan bagaimana dia di dalam keadaan sedemikian apapun, tetapi Tuhan mampu untuk memberikan kepada dia rumput yang hijau dan air yang tenang.
Itu artinya bahwa gembala yang dimaksudkan oleh oleh pemazmur ini, yakni Tuhan itu sendiri, adalah gembala yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan domba-domba itu. Bertanggung jawab kepada domba-domba itu untuk makanan rumput, memeliharanya, melindunginya, memberikan dia ketenangan, memberikan dia air di kala kehausan, dan semua kebutuhan daripada domba-domba itu. Saudara, pantaslah Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Bila dilihat dengan pemazmur ini di dalam Yohanes pasal 10, Injil Yohanes pasal 10, pantaslah Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik yang memberikan nyawanya sekalipun untuk domba-dombanya. Dia melindungi, dia memelihara, dia menyegarkan, dia mengawasi, dia memberikan ketenangan kepada jiwa-jiwa ataupun kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan karena itu dia merelakan hidupnya dan memberikan nyawanya di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Saudara, itulah yang disebut dengan gembala itu. Oleh karena itu gembala ini seakan-akan menjamin. Pemazmur melihat bahwa gembala itu menjamin hidupnya, dan dia tidak akan merasa takut akan hari esok. Dia tidak merasa takut akan apa yang terjadi karena dia merasa aman di dalam Tuhan, dan dia merasakan bagaimana seorang gembala yang melindungi dia. Dan itulah yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik, maka di sana Allah memberikan jaminan bagi saudara dan saya. Jaminan apa yang pertama diberikan? Jaminan keselamatan, di mana Yesus sudah menanggung dosa saudara dan saya di kayu salib. Dia memelihara domba-domba itu. Apa yang dipelihara di dalam hidup kita? Saudara, jiwa saudara dipelihara. Jiwa saya dipelihara Tuhan. Kegelisahan saya diatasi oleh Tuhan. Kekhawatiran saya di dalam hidup ini diatasi oleh Tuhan. Dan hari ini kita tidak bisa berpikir yang lain. Kita tidak bisa berpikir yang sangat sempurna sekarang ini. Dan bahkan kita masuk di dalam area ketakutan. Karena apa? Karena situasi kita yang di mana negara kita dilanda oleh COVID-19. Dan kita merasakan takut. Dan kita tidak bisa bergerak banyak. Dan mungkin kita berpikir, apa yang akan terjadi bagi saya? Apa yang akan saya lakukan nanti? Dan bagaimana saya hari besok? Dan bagaimana saya akan melakukan sesuatu? Ingat saudara yang kekasih, Allah memelihara saudara. Allah memelihara kehidupan saudara, bukan hanya dikatakan dia memberikan sejahtera itu. Kata sejahtera itu yang diberikan oleh Tuhan bukan hanya ketenangan hati saudara, tetapi jaminan kehidupan secara dunia fisik juga, secara jasmani juga dipelihara oleh Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih, ketika kita katakan Yesus adalah gembalaku, dia memelihara hidupmu di dalam rumah tanggamu. Dia memelihara ekonomimu di dalam perusahaanmu. Dia memelihara engkau di dalam pekerjaanmu. Dia memelihara engkau di dalam segala hal. Termasuk kehidupan jasmani saudara dipelihara oleh Tuhan. Asal kita datang kepada Tuhan dan kita katakan, engkau Bapa di surga menjadi gembala yang hidup bagiku. Saudara, ketika kita melihat Mazmur pasal yang ke-23 ayat 5 sampai 6 ini, ada di sana suatu hal perlu kita renungkan kembali. Dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat 5 dan 6 ini memperlihatkan bagaimana Allah memelihara orang yang percaya. Engkau menyediakan hidangan bagiku
Pernyataan ini sepertinya seolah mulai memperlihatkan bagaimana dia sebagai seorang tuan rumah yang menjamu tamu-tamunya dengan sedemikian rupa supaya tamunya itu senang, supaya tamunya itu merasa bergembira, supaya tamunya itu tidak merasa khawatir, dan dijamu dan disediakan hidangan bagi. Pernyataan ini bagi saudara dan saya adalah pernyataan di mana Allah memelihara secara hidup jasmani saudara dan saya. Pernyataan ini dikatakan oleh pemazmur untuk memperlihatkan bagaimana Allah memelihara kehidupan orang percaya kepadanya, baik dari segi rohani maupun dari segi jasmani dipelihara oleh Tuhan, dan tidak akan menjadikan kita menjadi seorang peminta-minta atau seorang yatim piatu. Saudara, karena itu dalam situasi COVID sekarang ini, engkau jangan khawatir di dalam hidupmu. Engkau jangan akan bimbang di dalam hidupmu. Mengapa saya katakan engkau tidak bimbang dan engkau jangan khawatir? Karena ada gembala kita yang hidup. Gembala di dalam Yesus Kristus yang memelihara saudara dan saya. Gembala yang selalu menuntun saudara dan saya. Gembala yang selalu memberikan ketenangan hati di dalam hidup saudara dan saya. Gembala yang tidak pernah dia tidur sedetik pun, selalu menjaga saudara dan saya. Karena itu, yakinkan hidupmu. Percayakan imanmu kepada Kristus Yesus yang menjadi gembala yang baik itu. Dia memelihara saudara, juga memelihara aku. Karena dia adalah gembala yang hidup, gembala agung bagi kita. Saudara, gembala yang agung itulah yang memberikan kepada kita, yang dikatakan memberikan hidangan yang melimpah di dalam piala-piala kita. Hidangan yang seperti hidangan kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau engkau berdoa, berdoalah, Bapa kami yang di surga, dan seterusnya. Lalu dikatakan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu artinya bahwa Allah Bapa itu tidak melupakan saudara, atau hanya dia memberikan ketenangan spiritualitas, tetapi ternyata ketenangan dan kebutuhan jasmani, kehidupan jasmani diberikan oleh Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya dikatakan Allah memelihara langkah orang percaya. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia berjalan di dalam keadaan ketenangan. Dan dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, di dalam ayat 4 ini, lembah kekelaman dimaksudkan adalah lembah bayang-bayang maut sekalipun yang mengintip kita. Lembah bayang-bayang bahaya sekalipun yang mau mengikuti kita. Tetapi karena ada Allah di dalam Yesus Kristus yang memelihara dan menyertai saudara, dan di sanalah kita bisa merasakan ketenangan. Saudara, apa itu gada? Gada itu adalah berbentuk tajam dan 3 mata. Itu dia menjadi, dan itu harus ada juga tongkatnya. Dan itulah yang dipakai untuk menguasai kita. Karena itu saudara, firman Allah perlu kita renungkan dan yakinkan sekarang. Kalau saudara percaya dan beriman kepada Tuhan, itu artinya adalah kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Dan kalau kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, mempercayakan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini, maka apa yang akan di depan sana, sekalipun ada bayang-bayang maut, sekalipun ada bayang-bayang yang mencekam, kita akan berjalan dengan beserta Tuhan. Dan kita tidak takut oleh itu. Karena Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang menyertai kita di dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Dan hari ini saudara, ketahuilah,
Allah menuntun saudara. Allah memegang tanganmu. Allah menyertai engkau. Allah membimbing engkau di dalam kehidupanmu. Allah memelihara dan membuat engkau tenang. Allah menjauhkan saudara dari segala mara bahaya itu. Karena itu saudara, hari ini terimalah pemeliharaan Allah itu, karena Dia adalah gembala yang baik bagi kita. Terimalah pemeliharaan Allah itu, karena Dia adalah Allah yang memelihara dan menyertai kita. Terimalah perlindungan Allah, karena di dalam situasi apapun kita sekarang ini, tanpa perlindungan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Allah melindungi saudara dan saya. Terpujilah Tuhan yang Maha Pengasih, yang menjadi gembala kita yang agung, yang memelihara dan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita pun juga akan mengadakan yang disebut dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu saudara yang kekasih, sebelum kita berdoa, mari kita terlebih dahulu datang dan membuat kita untuk melakukan perjamuan kudus ini. Mari saudara, saya mengajak kita semuanya untuk mempersiapkan perjamuan kudus yang kita akan lakukan pada hari ini. Oleh sebab itu saya mengajak kita saudara mengambil roti dan juga cawan yang ada. Saudara, persiapkanlah roti yang melambangkan tubuh Kristus dan cawan yang berisi anggur sebagai lambang darah Kristus. Karena itu saudara yang kekasih, sebelum kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus ini, mari saya ajak kita untuk membaca Alkitab. Baca firman Allah, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari saudara kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, sekarang mari kita alihkan cawan dari tangan kiri kita ke tangan kanan. Mari kita angkat tinggi-tinggi sebagai pengakuan iman kita. Darah Kristus yang kudus dicurahkan bagi kita, sekalipun dosa kita merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju dibasuh oleh darah Kristus. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita, sebelum kita tutup ibadah kita, kita berdoa syafaat untuk datang kepada Tuhan Gembala kita yang agung. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau melayakkan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu.
Engkau melayakkan kami untuk mengadakan perjamuan kudus ini karena Engkau sudah rela mati untuk kami dan menebus kami. Engkau sudah rela mencurahkan darah-Mu untuk membasuh dosa kami dan membayar hutang dosa kami. Dan Engkau adalah gembala kami yang hidup, gembala kami yang agung, yang selalu memelihara kami dan memberikan nyawanya sekalipun bagi kami. Oleh karena itu kami percaya dan yakin Tuhan, bukan hanya kehidupan spiritualitas kami yang Tuhan peliharakan bagi kami, tetapi kehidupan jasmani kami pun juga Engkau berikan kepada kami. Engkau pelihara kehidupan jasmani kami di mana di dalam rumah tangga kami. Sehingga kami Tuhan tidak merasa khawatir dan tidak merasa bimbang Tuhan mengikut Engkau. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan, hamba berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, di mana mereka sekarang ini Tuhan berada di rumah masing-masing ataupun dimanapun berada mereka. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan kasih-Mu dan kuasa-Mu bagi jemaat-Mu Tuhan. Peliharakan kami Tuhan dari segi ekonomi, peliharakan kami dari segi kerohanian, peliharakan kami dan jauhkan kami dari mara bahaya. Tuntun kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Yesus Kristus Tuhan kami, karena Engkaulah Allah kami yang hidup. Engkaulah gembala kami yang memelihara kami. Engkaulah gembala kami yang memperhatikan kehidupan kami. Dan sekarang Tuhan, kami mempersembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, pada pagi hari ini juga kami berdoa kepada Engkau Bapa, buat saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sakit. Ada yang di rumah sakit, ataupun ada yang di rumah masing-masing. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu nama mereka, tetapi kami mau berdoa kepada Engkau Bapa di surga buat saudara kami, keluarga Sugiarto, keluarga Kopejin, keluarga-keluarga yang lain Tuhan. Ada saudara-saudara kami yang sakit Tuhan oleh karena corona. Tuhan, jamah mereka dalam nama Yesus Kristus. Segala sakit penyakit kami tengking dan oleh bilur-bilur Yesus, biarlah mereka sembuh oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Jamah mereka dengan tangan-Mu yang penuh kasih. Jamah mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Jamah mereka dengan tangan-Mu yang berlubang paku, sehingga mereka yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Dan kami letakkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, kami juga berdoa kepada Engkau buat jemaat-Mu yang lansia. Tuhan, tolong mereka Bapa. Tuhan, pelihara mereka. Tuhan, tuntun mereka. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu bagi saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa kepada Engkau buat 10 majelis Tuhan. Engkau juga para pelayan-pelayan-Mu, mulai dari pemain musik, singer, worship leader, semuanya Tuhan, guru-guru sekolah minggu, ketua kaum ibu, ketua youth, ketua remaja, semua kami bawa dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan ada bagi kami, sehingga kami bisa Tuhan terpelihara oleh kuasa-Mu, karena Engkaulah gembala kami yang hidup ya Bapa di surga. Sebab itulah Tuhan, kami pada pagi hari ini persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak khawatir lagi. Kami percaya, kami yakin Tuhan, Engkau Tuhan memelihara dan menyertai kami. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Olehnya lah kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau memelihara dan Engkau memberikan kepada negara kami sejahtera yang daripada-Mu. Karena itu urapi Tuhan pimpinan-pimpinan kami, baik dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan semua Tuhan. Oh Bapa di surga, pemimpin-pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi sampai dengan ketua RT RW. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan kasih-Mu, berikan mereka hikmat akal budi, sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk mengatasi persoalan yang ada dalam negeri kami, terutama Tuhan COVID-19 ini. Tuhan, Engkau juga yang memberkati, dan Engkau juga yang menyertai. Tuhan, Engkau juga yang menguatkan para
nakes Tuhan, di mana mereka adalah garda terdepan untuk mengatasi COVID ini, memelihara dan mengobati para yang sakit Tuhan di rumah sakit oleh karena COVID. Tuhan, Engkau memberikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan. Tuhan, Engkau nyatakan kasih-Mu bagi mereka. Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, sehingga bisa mereka melayani sesama kami Tuhan yang sakit, dan akhirnya mereka memberikan kesembuhan Tuhan yang daripada Engkau kepada semua orang yang sakit itu, dan nyatakan kasih kuasa-Mu bagi keluarga-keluarga nakes Tuhan, agar mereka juga diberkati oleh Tuhan dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan Yesus yang menyertai kami. Dan tak lupa kami Tuhan berdoa bagi lingkungan gereja kami ini Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati lingkungan kami, baik yang di belakang gereja, samping kanan, samping kiri, depan, semuanya Tuhan berkati mereka dan anugerahi mereka dengan kasih karunia yang daripada-Mu. Tuhan, pimpin kami semua sehingga kami bisa bersatu hati Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kehidupan kami Tuhan yang kami bawa kepada Engkau. Tuhan, setiap jemaat-Mu yang bekerja, berkati mereka di dalam pekerjaan mereka. Berkati rumah tangga sidang jemaat-Mu GB Yordan Kalijaya Teluk Naga Tuhan. Berkati mereka yang mempunyai bisnis usaha, sehingga dengan demikian bisnis mereka berjalan dengan baik dan oleh karena anugerah Tuhan. Oh Tuhan, bagi saudara-saudara kami jemaat-Mu di GB Yordan Kalijaya Tuhan, yang sekarang ini mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan, yang tidak lagi bekerja, Tuhan buka jalan mereka untuk bisa bekerja, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami yang kami bawa kepada Engkau Bapa, dan kami percaya Engkau gembala kami yang hidup, gembala yang memelihara dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Yesus, mari kita akhiri ibadah kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Saudara, buka hatimu untuk berkat Tuhan. Pandang Yesus dan pandang Allah Bapa, Roh Kudus yang memimpin kita untuk menerima berkat ini. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajahnya dan memberi engkau kasih karunia dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaan, dalam bisnis usahamu, dimanapun engkau berada, hari ini, besok, sampai selama-lamanya engkau digembalakan oleh Gembala yang agung, yakni Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya Tuhan. Amin. Di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa.